Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Amelia dengan NIM 05353736. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana program pencarian menggunakan algoritma DFS dan juga BFS yang sudah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Tujuan video ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara kerja kedua algoritma tersebut, bagaimana proses pencariannya, dan juga bagaimana hasilnya ketika program dijalankan. Seperti sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu DFS itu depth first search, artinya menjelajah ke kedalamannya terlebih dahulu, lalu mengikuti cabang sampai mentok. Kemudian kalau untuk BFS itu singkatannya dari breadth first search, artinya menjelajah secara melebar berdasarkan level atau tetangga terdekat terlebih dahulu. Keduanya digunakan untuk pencarian node pada graf, hanya teknik eksplorasinya saja yang berbeda. Seperti itu, langsung saja kita ke video pembahasannya. Baiklah, untuk penjelasan strukturnya, di sini saya sudah membuat programnya terlebih dahulu. Saya sudah mengetikkan secara keseluruhan agar durasi video yang saya buat ini cukup ya. Pada program ini saya membuat saya menggunakan 8 node, yaitu node A1 sampai A8 dengan hubungan atau edge A1 dengan A2, A1 dengan A3, A1 dengan A4, kemudian A2 dengan A5, A2 dengan A6, A3 dengan A7, kemudian A4 dengan A8. Nah, struktur ini membentuk graf bercabang yang rapi dan mudah dipahami, seperti itu. Nah, langsung saja saya jelaskan dari awal kode scriptnya sebagai cara kerja bagaimana program ini dijalankan ya. Nah, di sini terdapat package dengan nama tugas 3 ya. Di sini fungsinya untuk menentukan nama paket source code ya. Kemudian ada import java util. Ini fungsinya untuk mengimport semua kelas dari package. Kemudian ada public class graph search. Saya membuat kelas baru dengan graph search. Kemudian ini fungsinya untuk menampung semua metode dan juga data grafnya. Kemudian ada private map string. Nah, ini tuh fungsinya untuk adjacency list, peta dari label node A1 sampai A8-nya ke daftar tetangga. Jadi private-nya ini berarti hanya bisa diakses di dalam kelas ini. Hashmap memberikan akses tempat di rata-ratanya, seperti itu. Kemudian di sini ada void add edge. Nah, di sini tuh fungsinya untuk sebagai metode untuk menambahkan edge dari node A ke B, kemudian memastikan kalau KIA itu belum ada, dibuat dengan atribut ArrayList ya. Nah, kemudian lalu menambahkan B ditambahkan ke daftar tetangga A. Ini membuat graph directed arah dari arah A ke B, seperti itu. Kemudian di sini ada void DFS. Nah, di sini tuh fungsinya sebagai metode yang menjalankan DFS seperti start, target, visited ya, untuk menandai node yang sudah dikunjungi, mencegah terjadinya looping, seperti itu. Kemudian ada void DFS util. Nah, di sini tuh fungsinya untuk sebagai helper rekursi DFS, dia menerima node saat ini seperti target dan juga set visited. Nah, ini benar-benar melakukan penelusuran secara mendalam. Kemudian ada sistem out_ln. Di sini fungsinya untuk output ke terminal saat kita memasuki node, berguna untuk melihat urutan transversal saat presentasi. Nah, di sini juga pakai fungsi if. Nah, di sini tuh fungsinya untuk jika node saat ini sama dengan target, cetak pesan sukses. Nah, tapi kalau returnnya di sini hanya mengakhiri panggilan rekursi, kita menambahkan yaitu pengembalian boolean. Tapi dalam struktur di return ini menghentikan dan juga menjalankan cabang saat targetnya itu ditemukan gitu. Nah, kemudian ada if juga. Di bagian sini ada if at constraint care. Ini fungsinya untuk jika node punya tetangga, ambil daftar tetangga. Kemudian untuk setiap next yang belum dikunjungi, panggil si DFS-nya gitu, DFS utilnya gitu secara rekursi, kemudian membuat DFS berjalan sedalam mungkin mengikuti urutan si list tetangga, seperti itu. Ya, kemudian di sini ada void BFS. Nah, void BFS ini fungsinya untuk metode BFS ya, seperti visited dan juga vivo-nya gitu. Jadi menggunakan like is untuk transversal
secara level by level seperti itu. Kemudian ada visited at start, ini fungsinya untuk menginisialisasi tandai bahwa node awal itu sebagai visited dan juga masukkan ke queue-nya. Jadi ini adalah keadaan awal si BFS-nya seperti itu. Kemudian ada sistem out printer ln. Di sini fungsinya untuk mencetak header proses BFS. Nah, kemudian ada while ya, di sini fungsinya untuk loop utama BFS selama KW tidak kosong, ambil poll gitu kan. Node paling depan, kemudian tampilkan bahwa kita itu mengunjunginya gitu. Kemudian ada if node equals target, ini fungsinya untuk jika node yang di DQ sama dengan target, cetak pesan dan hentikan metodenya seperti itu. Kemudian ada if add contains key. Nah, itu masih sama fungsinya untuk tiap tetangga next atau dari nodenya. Jika belum visited, tandai visited dan juga NQW-nya. Menambahkan visited saat NQW, mencegah NQW-nya itu secara duplikat seperti itu. Kemudian ada penutupnya ya di sini. Nah, di sini juga ada public static void main. Ini fungsinya sebagai main entry point programnya. Kita membuat scanner in untuk membaca input dari si keyboardnya nanti ya. Jadi membuat objek graph search untuk membangun graph dan juga menjalankan pencariannya. Kemudian ada G add S ya, yang ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Ini tuh untuk membangun struktur graph yang saya minta nantinya gitu kan. Kemudian ada sistem out printer ln, di sini program DFS dan juga BFS. Jadi saya disatukan ya untuk programnya, menampilkan header program dan juga daftar node yang ada, lalu meminta input target dari pengguna. Jadi kalimat ini tuh biar mudah aja gitu pengguna untuk memasukkan target yang validnya gitu. Nah, kemudian ada string target in next line, ini tuh fungsinya untuk membaca baris input dari user sebagai targetnya. Misalnya seperti A8 gitu kan, next line dia tuh bakal membaca dari sesuai soalnya mulai dari A1 gitu. Kemudian ada sistem out printer ln mulai dari node A1. Nah, ini fungsinya untuk memulai dari node A1 seperti itu. Kemudian ada jalankan DFS, G, DFS, A1 target itu menjalankan DFS mulai dari A1 dengan target yang dimasukkan gitu, inputnya berapa, kemudian outputnya akan menunjukkan urutan kunjungan dan bila targetnya itu ditemukan. Sedangkan kalau jalankan BFS masih sama, G, BFS, A1 target, ini fungsinya menjalankan BFS mulai dari A1 dengan target yang sama. Jadi outputnya itu bakal nunjukin urutan kunjungannya itu level by level gitu, dan biar targetnya juga bisa ditemukan seperti itu. Kemudian ada inclose sebagai penutup scanner untuk membebaskan resource praktek baik untuk menghindari reaksi resource-nya gitu. Kemudian ada penutupnya gitu. Langsung saja kita run ya. Nah, di sini sudah muncul hasil dari program yang saya buat, program DFS dan juga BFS. Node yang tersedia itu A1 sampai A8. Kita masukkan node target yang ingin dicari. Misalnya dimulai dari A1 sampai A8 ya, saya praktekkan misalnya A1 terlebih dahulu. Nah, di sini sudah mulai dari node A1 sampai ininya gitu. Kemudian saya run lagi ya. Nah, misalkan saya coba lagi A7 kali ya, A7. Nah, di sini sudah targetnya itu ditemukan di A7 ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya coba ke A8 mungkin ya, A8 dia juga masih nyari gitu kan. Ini sudah berhasil juga ya. Seperti itu. Baiklah, itulah penjelasan lengkap mengenai program pencarian menggunakan DFS dan juga BFS dari graph berisi 8 node sesuai dengan tugas 3 mata kuliah struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.